Sudilah ya Tuhan, ampuni kami, lihatlah kami bertobat. Sudilah ya Tuhan, ampuni kami, lihatlah kami bertobat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang terkasih, kita memasuki Minggu Sengsara. Sebagai tandanya, sejak pekan kelima masa Prapaskah ini, kita sudah menutup salib dan patung dengan kain ungu. Mari kita merenungkan tema pekan ke-6 ini, Jalan Yesus. Misi melalui salib dan kebangkitannya. Karena kita semua dipanggil untuk bertobat dan berpartisipasi dalam misi Yesus Kristus membaharui kehidupan. Melalui penjelmaannya, khususnya dalam sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Marilah berdoa. Ya Bapa, Engkau menghendaki kami anak-anak-Mu ambil bagian dalam misi Yesus Kristus Putra-Mu, yaitu membaharui kehidupan dunia dan manusia agar berselamat. Dan misi itu digapai melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Semoga kami pun percaya bahwa seperti benih yang jatuh dan mati akan menghasilkan hidup dan buah yang berlimpah, demikian juga pengorbanan kami di dalam Kristus tumpuan hidup kami. Dialah Tuhan pengantara kami. Marilah kita mendengarkan Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania, yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru,
tegurlah murid-murid-Mu itu. Jawabnya, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, tema APP Pekan ke-6, Jalan Yesus Misi. Mari kita dalami tahap demi tahap. Saudara-saudari, mari kita menemukan poin-poin penting apa yang ditempuh Yesus untuk memulihkan kehidupan sesuai dengan tema APP tahun ini. Kalau jalan dunia sudah jelas adalah mengumpulkan sebanyak-banyaknya, dan jalan manusia adalah perwujudan diri dan potensi. Tetapi jalan Yesus adalah menyangkal diri, meninggalkan surga, memikul salib, bahkan mati untuk bangkit mulia dan memulihkan hidup seluruh dunia. Yesus bersabda, "Barang siapa mau mengikut aku, harus menyangkal diri, memanggul salib. Sebab apa gunanya memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya?" Mari kita temukan contoh jalan dunia yang suka mengumpulkan, tetapi efeknya menghancurkan, bahkan mematikan. Bagaimana dengan jalan manusia dan jalan Yesus? Contoh lain, jalan dunia yang serakah telah menghancurkan alam dan membinasakan manusia, seperti banjir karena penebangan hutan, kemiskinan karena budaya korupsi, dan lain-lain. Jalan manusia bagus karena mau mengolah kemampuan dan mewujudkan potensi serta bakat manusia-manusia, seperti nyata dalam berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tetapi karena terlalu berpusat pada manusia, maka banyak juga efek samping yang mengancam kehidupan sesama. Seperti penemuan HP telah mendekatkan manusia, tetapi pada saat yang sama telah menjauhkan mereka yang dekat, bahkan menghancurkan kesatuan keluarga. Jalan Yesus mesti jadi dasar segala usaha manusia, yaitu penyangkalan diri, kerelaan memikul salib untuk kesejahteraan dan kemuliaan yang sejati dan bagi banyak orang. Karena misi Yesus supaya kita semua mempunyai hidup dalam segala kelimpahannya. Seandainya jalan Yesus mendasari semua perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, semua pembangunan dan pengembangan dunia ini, pasti dunia kita tidak akan sampai sakit dan manusia tidak akan menjerit seperti sekarang ini. Mari kita diskusikan apa yang menjadi mimpi atau cita-cita kita, baik pribadi, keluarga, wilayah rohani, stasi, paroki kita, supaya gerakan pembaharuan dan aksi puasa kita menghasilkan sorak-sorai kemenangan yang sejati bagi banyak orang. Pribadi, apa yang menjadi mimpi atau cita-cita saya sehubungan dengan berbagai usaha pembaharuan dan pemulihan kehidupan, baik oleh gereja pun oleh negara kita dan dunia? Aku berdoa semoga semua menyadari efek buruk
dari jalan dunia dan ketidakpastian jalan manusia, lalu menyandarkan diri hanya pada jalan Yesus. Keluarga, apa yang menjadi mimpi atau cita-cita, kerinduan keluarga kita sehubungan dengan gerak pembaharuan dan pemulihan yang ada? Semoga semua anggota keluarga kami mampu mengikuti jalan Yesus, menyangkal diri, memanggul salib, dan beroleh kemenangan bersama Dia. Semoga dengan cara itu, keluarga kami boleh menjadi saksi misionaris pemulihan kehidupan yang berkelanjutan dan berdampak luas bagi dunia dan manusia. Kelompok kategorial, wilayah rohani, stasi, paroki. Apa yang menjadi mimpi atau cita-cita kelompok kita dalam usaha pembaharuan dan pemulihan kehidupan, baik dalam gereja pun dalam dunia? Semoga segala kemampuan dan talenta yang Tuhan berikan dikembangkan untuk mengolah alam dan mengembangkan dunia sesuai dengan rencana keselamatan Allah, bukan pemuasan. Mari kita merencanakan atau merancang apa yang mau kita buat sebagai bentuk pertobatan kita. Pribadi, tindakan penyangkalan diriku untuk melayani sesama adalah bangga bisa ambil bagian dalam misi Yesus melalui pantang rokok dan alkohol, hoaks dan gosip, bantu sesama lewat derma APP, rajin ibadat wilayah, jalan salib, misa dan tobat. Keluarga, tindakan nyata keluarga kita untuk ambil bagian dalam misi Yesus Kristus untuk membaharui kehidupan melalui salib dan kebangkitan adalah mengusahakan dan menyebarkan kebiasaan makan bersama dan doa bersama keluarga, taman dan dapur hidup keluarga, partisipasi keluarga dalam gerakan umat dan masyarakat. Kelompok dan paroki. Gerakan kelompok dan paroki untuk mewujudkan misi Yesus Kristus membaharui kehidupan, mengusahakan dan menyebarkan gerakan komunitas ekologis dan gerakan paroki tangguh bencana secara inklusif. Supaya mimpi kita terwujud dan cita-cita tercapai, mari sekarang kita rencanakan aksi nyata. Pribadi, apa aksi nyata yang saya akan buat? Misalnya, mengajak 2 teman untuk berpantang dan berpuasa setiap Rabu dan Jumat, lalu hasilnya diuangkan untuk derma APP. Setiap minggu ikut ibadat wilayah dan jalan salib, ikut misa hari Minggu dan mengaku dosa. Keluarga, apa aksi nyata keluargaku sebagai bentuk pertobatan? Misalnya, mengajak 2 keluarga lain untuk mulai membiasakan makan dan doa bersama, mengajak wilayah untuk buat lomba taman dan dapur hidup. Kelompok dan paroki. Apa aksi nyata kelompok atau paroki kita? Misalnya, pembentukan komunitas ekologis dan inklusif, serta paroki tangguh bencana inklusif.
Saudara-saudari, dalam bacaan tadi kita mendengar bagaimana Yesus disambut dengan sorak-sorai Hosana, lambang kemuliaan kebangkitannya. Tetapi itu semua dicapai melalui sengsara dan wafatnya di salib. Sebab hanya melalui kematian, benih itu akan tumbuh dan menghasilkan banyak buah kehidupan. Mari kita teguhkan usaha kita dengan doa umat. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah memberikan Yesus Putramu sebagai jalan bagi kami untuk memasuki hidup yang sejati. Dengarkanlah permohonan kami dalam mengembangkan dan meluaskan hidup sejati itu di dunia ini. Bagi gereja, ya Bapa, semoga gereja terus berjuang memulihkan kehidupan di dunia ini sampai terwujudlah keadilan dan perdamaian sejati. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi masyarakat kami, semoga masyarakat kami semakin terbuka untuk berjuang bersama-sama dalam membela kebenaran dan keadilan demi terwujudnya kesejahteraan bersama tanpa takut berkorban. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi yang terpinggirkan, ya Bapa, berilah keadilan-Mu kepada mereka yang terpinggirkan, baik secara sosial pun ekonomi. Buatlah kami mampu menempuh jalan Yesus untuk memulihkan kehidupan sesama kami yang terpinggirkan. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi paroki kita, ya Bapa, ada banyak rencana gerakan nyata di paroki kami, baik di tingkat wilayah rohani, stasi pun paroki dan keuskupan. Bantulah kami mewujudkan semuanya itu. Semoga semangat penyangkalan diri terus bertumbuh dalam diri warga paroki kami, sehingga kami makin terbuka satu sama lain dan terbuka terhadap orang-orang yang berada di luar kelompok kami. Dengan demikian, kami menjadi saksi-Mu untuk pembangunan dunia baru sesuai kehendak-Mu. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita di sini, bantulah kami ya Bapa, supaya kami sanggup mewujudkan pertobatan kami melalui karya nyata sesuai dengan rencana pribadi, keluarga, dan paroki kami. Buatlah kami makin terbuka untuk bergandengan tangan dengan siapa saja yang berkehendak baik. Semoga kami rela memikul salib, bahkan kehilangan nyawa, demi memulihkan kehidupan sesama dan alam semesta. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Allah Bapa kami, demikianlah doa permohonan kami. Semoga Engkau berkenan mengabulkannya. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
marilah berdoa. Allah yang Maha Baik, Engkau memberikan Yesus Putramu menjadi jalan, kebenaran, dan kehidupan kami. Di dalam Dia, kami mengenal keluhuran nilai penyangkalan diri dan salib. Di dalam Dia pula, kami Kau panggil menjadi saksi kerajaan-Mu untuk memulihkan kehidupan di dunia ini sampai Kau sempurnakan di surga kelak. Berilah kami rahmat-Mu untuk mengusahakannya, dan biarlah rahmat-Mu pula yang menyempurnakannya. Semoga akhirnya kami beroleh kemenangan jaya bersama Kristus yang bangkit mulia, mengalahkan dosa dan kematian. Dialah Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari terkasih, marilah kita memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, doa, pertemuan, dan pendalaman aksi puasa pembangunan tahun 2022 ini sudah selesai. Kita diutus untuk memulihkan kehidupan. Syukur kepada Allah.